lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya punya sepupu yang Syiah. Ketika sholat dia menepuk tangannya ketika duduk di antara dua sujud. Akhlak yang harus saya lakukan, bagaimana cara menasihatinya? Pertama begini. Ini agak kompleks persoalannya dan saya menyampaikan pendapat-pendapat saja. Lihat sini baik-baik. Jika ada seseorang mengamalkan satu perbuatan terkhusus dalam urusan agama, amalan yang tidak tepat dalam tuntunan agama kita, maka yang pertama dilakukan adalah memperbaiki, memberikan solusi. Bagaimana caranya? Pertama kita mulai dengan doa dulu. Antum kenal Firaun? Sana Rasul, sana kenal Firaun, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Baik, bukankah Nabi Musa ketika akan datang ke Firaun berdoa dulu? Apa doanya? Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Baik, pertama Anda doakan dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon berikan cahaya di hatinya ya Allah. Tunjukkan sesuatu yang benar yang menurut Engkau benar. Berikan kemudahan kepada lisan hamba ya Allah untuk bisa dipahami oleh sepupu hamba. Ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah untuk mendapatkan pencerahan akan kurang baik yang apa yang ia kerjakan selama ini. Anda berdoa dan lakukan di keheningan malam saat tidak diketahui oleh banyak orang. Tunaikan tahajud, mohon dengan benar, mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua, lihat level orangnya. Kalau level orangnya bisa menerima Anda, menghormati, lalu Anda sampaikan lagi kembali kepadanya. Saya dapat referensi agak berbeda. Yuk kira-kira bagaimana kalau kita bisa tanyakan nih, ya, alhamdulillah. Apakah seperti ini, ataukah ini yang benar, ini yang kurang? Mau nggak kira-kira kita tanyakan? Ayo ajak dia ke ustadznya, begitu datang, sampaikan kepada yang lebih paham. Disitulah kemudian dia akan terbuka dengan bahasa-bahasa yang lembut. Dari mana salah sholat seperti ini? Ini ya, saya buka kitabnya di sini. Cara yang nepuk-nepuk itu referensinya seperti ini. Ini tidak tersambung dengan Nabi. Ini karyanya karya si fulan. Hadisnya bukan hanya lemah, tapi ada kepalsuan di dalamnya. Ini amalan sekian. Ini kitabnya dari mazhab kamu, ini dari kepercayaan kamu. Ini si fulan, ini referensinya. Dibuka pencerahannya. Kalau sudah terbuka, sudah diketahui, sudah jelas, maka akan lebih mudah menerima masukan dibandingkan Anda paksa dia untuk mengakui apa yang Anda sampaikan. Paham? Baik. Masalah ini sudah dibahas tentang aliran ini oleh Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau punya 19 kitab ditulis oleh beliau langsung. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat halaman ke-10, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah bawah. Ini beliau menerangkan tentang aliran-aliran bid'ah. Bid'ahnya bid'ah akidah, bukan bid'ah fikih. Yang dihukumi sesat di tanah Jawa. Jadi pasalnya tentang pasal aliran sesat tanah Jawa. Halaman ke-10 ya beliau menyebutkan, wa minhum rafidhiyun. Di antara aliran yang sesat itu adalah rafidhiyun. Rafidhiyun dari kata rafidah. Rafidah itu orang yang menolak, bahkan mencela, mencerca habis sahabat-sahabat Nabi. Terutama Abu Bakar, ya radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sekarang sekte itu ada di kalangan Syiah. Disebut oleh beliau aliran yang menyimpang. Ya, wa hum yasubbuna sayyidina Abu Bakr radhiyallahu taala anhu wa Umar bin Khattab wa yubalighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu tipikalnya kata beliau senantiasa menggunjingkan, mencela sahabat Nabi khususnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seringkali mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau kita menghormati seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita menyayangi mereka tanpa kecuali. Yang ini agak berbeda. Karena itu kata Syekh Hashim bin Ash'ari, perilakunya, pekerjaannya, amalan-amalan sekte ini itu dihukumi oleh beliau aliran yang menyimpang. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika sedang belajar di kelas dan terdengar adzan salat? Sementara dosen masih menjelaskan, apakah saya tetap di kelas atau segera berangkat ke masjid? Di sini ada dua ya, ada dua teman-teman sekalian. Pertama, dalam hukum itu ada namanya fikih aulawiyah. Fikih yang prioritas. Fikih prioritas. Prioritas mana ditimbang, mana yang paling maslahat, mana yang paling baik. Dan mana hukum yang paling kuat. Misal, belajar, apa hukumnya belajar? Faridah, masuk pada hukum wajib. Hukum salat apa? Wajib, bertemu dua hukum wajib. Mana yang paling utama di antara dua ini? Maka sekarang lihat sisi maslahatnya. Jika memang dalam kondisi itu, Anda misalnya tidak diatur waktunya, tidak ada aturan khusus misalnya istirahat untuk salat. Misal, tetap diterangkan di situ, kalau Anda bisa minta izin,
untuk menunaikan sholat misalnya, dan dengan penunaian itu menghadirkan maslahat untuk Anda dan untuk seluruhnya, maka silahkan yang diutamakan Anda minta izin. Pak, saya mohon izin misalnya. Izin tak keluar. Ya tidak harus Anda ke masjid misalnya. Kalau dengan ke masjid justru misalnya menghadirkan hal-hal yang tidak maslahat. Misal, mohon maaf, jarak masjid dengan kelas cukup jauh. Waktunya tertunda cukup banyak misalnya. Anda tunaikan di ruang yang lain, Anda tunaikan sholat, Anda kembali. Itu bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka lihat maslahat yang lebih umum. Kalau waktu kuliah Anda misal, tidak mengambil waktu yang spesifik untuk bisa mendapatkan waktu sholat. Sholat duhur misalnya ada waktu kurang lebih 3 jam di situ. Jadi jam 12 sampai jam 3 misalnya. Ya, pengajaran berlangsung, masih berlangsung. Kira-kira ditutup 10 menit lagi misalnya. 10 menit lagi. Yang kalau Anda pamit, Anda kembali, pelajaran akan selesai. Banyak maslahat yang Anda tidak dapatkan di situ. Maka di sini Anda niatkan untuk misalnya mengakhirkan sholat dengan kondisi menyempurnakan dulu ini selesai, dan langsung Anda kerjakan sholat. Paham di sini? Karena maslahat di sini lebih utama dibandingkan dengan maslahat Anda sendirian. Waktu sholatnya masih ada di situ dan Anda telah berniat untuk menunaikannya. Yang sekiranya Anda pergi ke sini, Anda kehilangan beberapa hal yang tentunya ada beberapa yang tidak menjadi maslahat bagi kehidupan Anda. Jadi bagi kampus Anda, bagi pelajaran Anda, kemudian bagi maslahat kehidupan Anda. Nah, dalam hal yang demikian, Anda bisa mengambil hukum yang kedua. Apa hukum kedua itu? Bila ada maslahat yang lebih penting sifatnya umum, maka jika ini didapatkan, maka yang kedua, hukum fikih yang kedua, seperti dengan hukum yang sama seperti sholat, Anda bisa tangguhkan sepanjang masih di waktunya, atau bahkan bisa berlaku hukum jama' walaupun belum sampai pada waktunya. Contoh, Anda dokter, Anda mau operasi nih. Operasinya dilakukan di waktu zuhur, selesainya waktu maghrib, waktu asar akan lewat. Begitu kemudian Anda tunaikan zuhur, Anda tidak jama' dengan asar misalnya. Maaf, Anda lakukan tindakan, Anda bedah. Begitu muncul waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, sudah adzan, saya mau sholat dulu. Masya Allah, sholat. Itu perut sudah terbuka, jantung sudah berdetak, resiko tinggi, Anda tinggalkan, dia bisa meninggal. Maka bagaimana yang bisa dilakukan? Anda bisa kerjakan jama' pada saat itu. Anda lakukan saat zuhur, jama' dengan asarnya. Begitu Anda kerjakan jama', tunaikan operasi sampai menjelang maghribnya. Asar lewat, tapi sholat asar bisa digunakan. Itu yang dimaksudkan fikih aulawiyah, fikih prioritas. Jika ada maslahat penting yang memang tidak bisa ditinggalkan pada saat itu. Paham? Baik. Misal, ada waktu sholat duha dengan rapat. Rapatnya penting sifatnya. Dahulukan mana? Duha dulu atau rapat dulu? Ingat, kesolehan sosial lebih didahulukan dibandingkan dengan kesolehan individual. Jelas? Kecuali kayak tadi, kalau diizinkan untuk Anda pamit, menunaikan sholat, atau bahkan Anda ngajak dosennya sekalian sebelum menunaikan pelajarannya. Pak, boleh nggak kita sepakat Pak? Kelasnya maju sedikit waktunya, setelah itu waktu sholat kita sholat bersama-sama. Bapak kalau bisa jadi imam Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan Allah ridhai untuk Bapak insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Menurut saya sepanjang beliau muslim, insya Allah akan ada getaran dalam jiwanya. Saya nggak enak kalau jadi imam. Saya kan imam di kelas, imam di masjid, kamu saja. Masya Allah. Nama kamu siapa? Saya Torik Pak. Ya udah baca surat At-Torik nanti ya. Masya Allah. Aduh saya belum hafal ya. Nama kamu siapa? Saya Imron Pak. Tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Misal. Saya berniat untuk menikah. Masya Allah. Belum selesai kuliah sudah mau menikah. Tadi kan masih mau izin sholat ya, sekarang mau nikah. Ada masalah lah. Ya. Boleh menikah dengan anak kuliah? Tidak, selesaikan dulu kuliahnya, baru menikah ya. Bagaimana sedang kuliah langsung menikah? Sedang belajar kuliah, minta nikah. Selesaikan dulu pelajarannya, baru menikah. Saya berniat untuk menikah, namun mengingat abang saya belum menikah, baiknya saya meminta izin ke abang saya terlebih dahulu, atau ke orang tua terlebih dahulu, atau bagaimana langkah saya? Bicarakan yang baik. Komunikasikan. Ya. Syarat pernikahan itu tidak diikat dengan abang atau adik. Syarat menikah itu tercukupi syarat-syarat dan rukun nikah. Kalau terpenuhi itu semua, ya Anda berlaku kebolehan hukum itu. Tapi kadang dalam tradisi-tradisi, ada hukum dalam usul fikih disebut dengan al-'adatul muhakkamah. Tradisi itu kadang dipandang sebagai hukum. Nah kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka boleh diberlakukan. Tapi kalau tradisi itu bertentangan hukum syariat, maka tinggalkan tradisi, dekatkan pada hukum. Kalau yang ini tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum sebetulnya. Tinggal butuh dikomunikasikan saja. Bang, Masya Allah, Alhamdulillah Allah titipkan abang jadi abang saya, bukan abang yang lain. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Alhamdulillah saya semakin matang dalam berkehidupan, semakin kuat dalam sebagainya. Alhamdulillah bang, terima kasih. Jangan lupakan saya bang dalam bimbingan.
Siapa dulu dong? Abang, gitu kan? Masya Allah. Dan saya bersyukur dengan bimbingan abang, saya telah mendapatkan calon dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin harus mendahului abang, tapi ini pun hasil bimbingan abang, bang. Luar biasa, gitu kan? Masya Allah. Bisa kan? Bang, tolong ya. Kalau sekiranya, kalau tidak saya lakukan, saya khawatir jadi maksiat untuk saya. Tolong bimbing saya, bang. Sekiranya Allah ridha, walaupun bisa lebih dulu daripada abang, tidak bermaksud mendahului. Tapi supaya abang bisa membimbing saya dengan lebih baik lagi. Mungkin dari cara inilah abang mendapatkan jodoh yang terbaik. Bisa. Ya udah, bismillah. Kamu duluan ya. Alhamdulillah. Bisa ya. Sudah menikah? Abang kapan? Abang kapan? Kan?